Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat surga, Miftahul Jannah dan juga yang lainnya, baik yang hadir secara offline dan online di ruang virtual, marilah sama-sama pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu akan melimpahkan berjuta nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Karena atas adanya nikmat kesempatan inilah kita bisa bertemu di rumah yang insya Allah dibarokahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam majelis ilmu, thalabul ilmu. Insya Allah niat ikhlas dari para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah dirahmati Allah, akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab kelak. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita akan bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di online dan offline, kalau saya tidak salah hitung, dan insya Allah kita masih diberikan kesempatan 4 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Mereka yang menunggu tentu saja akan sangat bergembira, 1000% gembiranya, karena kita akan masuki bulan Quran, bulan barokah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah. Oleh karena itu perlu rasanya sukacita menyambut bulan Ramadan ini, kita kemas dalam suatu kajian tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Insya Allah, dan telah hadir tengah-tengah kita Ustadz Salman Al-Farisi. Ahlan wa sahlan Ustadz. Insya Allah pada pagi ini beliau akan memberikan pencerahan kepada kita, bekal kepada kita menuju bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Sebagai info saja bahwa kita pengajian Miftahul Jannah persis 1 tahun yang lalu kita juga melakukan tarhib Ramadan di pesantrennya Ustadz di Sawangan. Jadi sepertinya ini sudah menjadi suatu pakem ya buat Miftahul Jannah, tarhib Ramadan bersama Ustadz Salman. Masya Allah. Ya, mungkin tahun depan tarhib Ramadan kita entah di mana, insya Allah dipertemukan lagi. Baik, hadirin yang hadir secara offline dan online. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dari tim khidmat Miftahul Jannah kepada Sohibul Bait, Mas Indra dan Mbak Andayanti yang berkenan menyediakan tempat ini sebagai kajian hari ini. Insya Allah pahala yang mengalir kepada kita pun secara multi level juga akan mengalir kepada
Mas Indra dan Mbak Andayanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk tidak berpanjang-panjang mata, kepada Ustaz Salman kami persilahkan tafadhol maskuran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita tarhib Ramadan itu yang kita kan agak panas, ingat nggak ya? Kita jadiin gudang sekarang, Pak. Anak ambruk dia, nggak layak lagi diisi orang. Jadi kalau nanti tarhib Ramadan lagi kita di sana, ada tempatnya lagi. Lebih dekat ke kandang kambing gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah atas semua nikmatnya ya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin 100% Bapak Ibu sudah punya banyak ilmu Ramadan. Kalau dari sejak tahun berapa kita melakukan tarhib. Pasti punya sudah bekal Ramadan. Artinya tidak sulit bagi kita lagi menempuh Ramadan. Hanya yang paling kita butuhkan dari diri kita masing-masing adalah kebaikan-kebaikan yang sudah kita pelajari yang belum maksimal di tahun lalu, ini dimaksimalkan di tahun ini. Tentu tanpa mengurangi kebaikan-kebaikan yang sudah maksimal di tahun-tahun sebelumnya. Kalau hukum Ramadan, pasti juga sudah hafal kita. Puasa Ramadan bagaimana, yang membatalkan puasa bagaimana, kan? Paling yang sering kesulitan bagaimana kalau kita sudah taraweh, kemudian saya witir, kemudian nanti malam mau tahajud lagi, itu pertanyaan yang paling sering datang, dan saya nggak selesai itu pertanyaan itu ya. Jadi setiap kita pengajian tarhib Ramadan itu selalu ada, dan itu tidak pernah tuntas. Saya pikir di sini jangan ditanya lagi lah itu ya, karena menurut saya jawabannya terserah kepada masing-masing mau percaya ustadz yang mana. Kayak itu ya. Kemudian juga mungkin taraweh 8 atau 23 itu juga sudah sangat biasa ya. Silahkan yang nyaman yang mana. Yang penting taraweh. Yang nggak benar itu nggak taraweh. 8 atau 20 atau 23 itu sah-sah saja. Kemudian doa buka puasa, Allahumma lakasumtu apa gitu ya. Itu juga mau bahasa Batak juga boleh Pak, benar ya. Jadi enggak Allahumma lakasumtu, tidak zahabat itu ma'u ya, ada tidak itu. Bapak orang Jawa, kulo ngomong ke Allah begitu juga boleh sebenarnya. Karena intinya adalah berdoa saat buka puasa itu mustajab. Ada doa yang diajarkan Nabi, ada. Bukan berarti harus itu doanya. Gimana orang di kampung saya di Batak sana Pak, di pelosok, yang nggak hafal Allahumma lakasumtu, yang nggak hafal zahabat izom'au, gimana juga? Ya udah, opung, pangiduan mutu Tuhan tak, sangat ahagiat mubain mak. Ya selesai. Gitu. Ya, begitu ya. Itu biasa pertanyaan-pertanyaan langganan di Ramadan yang saya kira daripada kita bahas itu lagi, mending saya sampaikan, silahkan mempercaya, karena di semua perbedaan itu aman gitu. Nggak ada yang membuat kita jadi kafir atau jadi nggak sah puasanya atau berkurang nilai puasanya, nggak ada. Yang paling jelas yang harus kita hindari, nih ini yang ingin saya cerita ke kita semuanya. Coba dulu bertekad dari sekarang selama Ramadan besok tidak gibah. Kalau ibu berhasil, tolong sampaikan ke saya. Ya, Bapak juga begitu ya. Nggak ngomongin Jokowi, nggak ngomongin Anies Baswedan, nggak ngomongin Prabowo, nggak ngomongin Harti Mudahyono, nggak ngomongin Puan Maharani. Siapa lagi? Oh, itu udah bisa, Pak. Hah? Bisa? Alhamdulillah. Kalau itu bisa,
Iya, dan yang lain-lain ya, nggak ngomongin ipar, nggak ngomongin mertua, nggak ngomong menantu udah punya. Nggak ngomongin menantu, nggak ngomongin siapa lagi ya itu ya. Coba dulu Pak ya. Karena gini, khatam Quran udah, taraweh udah, tahajud udah. Karena gini Pak, pahala khatam Quran dikumpulkan dengan pahala taraweh, dikumpulkan dengan pahala tahajud, ditimbang dengan dosa gibah, kalah pahala ini semua. Habis. Selama ini kita tarawih Ramadan selalu dimotivasi supaya tahajud. Itu keren. Keren sekali. Ya. Tapi kalau ghibah masih saja dimainkan, innalillahi wa inna ilaihi. Itu jadi gini, malaikat raqib kan nyatet, ini bocah nih hatam Quran nih, dia tahajud tadi malam, dia witir, dia apa lagi? Dah, tiba-tiba Atid nyatet, kata Atid gini, percuma lu nyatet, kenapa? Udah 17 kali dia ghibah hari ini, innalillahi kata raqib. Ya Allah, sayang nih bapak ini ibu. Kan nanti kita ditimbang kan? Kita nanti akan ditimbang. Nah ini ayo coba bapak-bapak ya. Coba pertama ini, karena ini yang paling saya lihat tuh nggak usah kan lagi ini ya. Lagi di majelis taklim pun gibah datang gitu. Jadi di sini nih nanti, coba nanti jangan ada gibah, bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Sesudah ngaji ini nggak ngomongin siapapun kecuali pujian. Insya Allah. Sebenarnya luar Ramadan juga nggak boleh. Karena di Ramadan ini karena mau datang, dan saya yakin yang datang ini rajin tahajud sudah, rajin taraweh sudah, rajin khatam Quran sudah. Makanya aku nggak bahas itu lagi. Saya coba mengingatkan saya, tentunya saya juga ya Pak, dan kita semua tentang hal-hal yang membuat ini nanti hilang. Dan itu karena gini, kalau berzina Pak, kita malu ya kan. Berzina itu kita ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet pasti ya. Mencuri itu pasti ngumpet-ngumpet. Korupsi pasti ngumpet-ngumpet. Kalau pernah akhirnya ketahuan juga gitu ya. Apalagi, tapi orang gibah ngumpet-ngumpet apa terang-terangan Pak? Enggak dong. Terang-terangan, berlima, bertujuh, berdelapan. Ya itu maksud saya gitu ya. Dan repotnya, orang kalau sudah mulai mengaji dan kenal Allah, sudah mulai sembahyang, kalau berzina dia terasa risih badannya. Sampai 40 hari. Waliyazubillah ya, bukan berarti, wah kalau begitu mendingan saya berzina daripada gibah, bukan begitu nih ya. Orang yang gibah tidak merasa berdosa dengan gibah itu. Santai aja melenggang. Dasar tuh gitu ya. Ini bahaya yang harus kita antisipasi betul di Ramadan besok terutama. Tentunya sepanjang umur ya. Bunda Aisyah itu radhiyallahu anha cemburu sama Hafsah. Ya, kan sama istri Nabi kan, wajar dia cemburu. Cemburunya Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, apa sih yang dilihat dari Hafsah gitu, kira-kira gitu ya. Nah, cuma begitu saja itu Nabi sudah bilang apa? Aisyah, andai dosa dari ghibahmu tadi tentang Hafsah dizahirkan oleh Allah SWT, ditaruh di lautan, dia akan menciptakan gelombang yang sangat besar yang akan menenggelamkan kota Madinah ini. Madinah dari laut, Pak. Mungkin Bandung ke Tanjung Priuk. Bayangan sudah apa itu gelombang. Apalagi yang digibahi suami sendiri atau istri sendiri. Kadang-kadang kita suka curhat tuh sama sesama perempuan, curhat tentang suaminya. Yang diceritakan semua aib suaminya. Begitu juga sama kita laki-laki, menceritakan aib ini semua. Dipakai juga tuh laki kan ini, tapi di luar diceritain aibnya. Sesudah dia ceritain aib istrinya atau aib suaminya, dia pergi sholat berjamaah zuhur. Malaikat Raqib sama Atid nih bengong. Sayang ya, pahala jamaahnya 27 derajat harus hilang hanya karena dia ghibah.
ya, saya dapat sekedar menggugurkan kewajiban apa? Sholatnya. Tapi kan 27 derajat itu Pak, mahal sebenarnya ya. Mahal sekali. Kalau ditimbang dengan emas bisa 300 kilo itu Pak. Hilang hanya gara-gara kita riba. Saya menyampaikan ini, saya pun belum selamat di sini Pak sebenarnya. Saya menyampaikan ini karena saya juga sedang ingin mendidik diri saya sendiri bahwa saya juga kadang suka, apalagi ngumpul sesama ustadz misalnya itu ya. Pasti nanyain ustadz yang mana bagaimana kabarnya, kan? Awalnya nanya kabar dulu nih kan, nyerempet belum habis sudah. Kena jebakan Batman itu semajelis Pak. Baru maulid Nabi, baru sholawatan, baru mahalul qiyam, baru apa. Hanya gara-gara nanya kabar seorang ustadz yang nggak datang hari itu. Luluh lantak itu semua pahala sholawat, pahala apa. Karena timbangan kan. Nah ini di Ramadan besok itu salah satu. Karena Nabi mengingatkan, banyak orang yang puasa, kemudian malam dia beribadah, tapi nggak dapat apa-apa. Salah satunya gara-gara riba, namimah, ya, hasad, dengki, iri. Hilang semua, bohong. Tapi yang paling melekat di kehidupan itu gibah. Kalau bohong saya yakin udah jujur nih. Ya, insya Allah. Ya, kalau bohong mah lebih mudah saya pikir menghindarinya. Bohong lebih mudah. Lamam atau namimah mengejek orang itu juga lebih mudah. Kalau kita kan kalau ngejek itu kan Pak harus di depan ya kan? Itu lebih mudah menghindarinya. Ya, yang sulit lagi apa? Sesudah riba apa yang sulit lagi? Ria ya. Ya, ria sulit tapi dia juga nggak ketahuan. Iya, ria. Ria ini nggak ketahuan pula. Nggak tahu kecuali kayak supir bajai ria itu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nggak ada yang tahu Pak. Nggak boleh kita juga melihat orang ria ya. Bocah ria. Jangan. Ketika kita nilai orang ria, itu namanya kita apa? Bukan. Kita yang nilai sendiri. Belum diceritain ke orang. Apa namanya? Dengki. Dengki saya yang lihat dia khusyuk, kemudian dipuji orang, ya kan? Itu kan. Oh, ria itu bocah. Gitu. Kalau ujub lain lagi tuh Pak. Ujub itu dia merasa, kayak saya nih misalnya, ini saya mudah sekali terkena ujub. Kenapa? Saya kan alun Mekah udah. Wah, gitu kan. Wah, saya haji udah sekali. Itu ujub kan Pak. Dia mulai mempamerkan di dirinya sendiri tentang prestasi-prestasi kedekatannya dengan Allah. Dan itu Allah tidak suka. Bahwa kita punya prestasi dekat dengan Allah, itu cukup disimpan sama siapa? Raqib saja. Jangan sampai kita ucapkan, apalagi kita gumamkan di dalam. Cuma udah tenang ini. Ujub itu nanti, kalau dibiarkan muncullah jadi apa? Sombong. Nah hal-hal yang ini Pak, yang kita sebut-sebut ini tadi, di Ramadan dia tidak membatalkan puasa. Dia nggak batalin puasa. Puasa tetap dinilai sah oleh malaikat waktu. Karena yang batalkan puasa kan makan, minum ya, bersetubuh atau bermesraan sampai keluarnya sperma. Itu yang batalin. Itu batal. Rokib nyatatnya berarti dipindah, dia nggak puasa. Tapi ini yang repot tuh puasa itu dicatat. Keguguran puasa itu jadi selesai sebenarnya. Cuman kita tidak dapat apa-apa. Gara-gara beberapa hal yang harus benar-benar kita hati-hati. Kita harus benar hati-hati tentang yang ini sifatnya apalagi di dalam semua. Dengki, hati-hati ya.
Kalau kumpul keluarga, buka bersama, dengki mudah datang. Ya kan? Ngelihat ipar atau sepupu lebih sukses dari kita, datang. Nanti udah ada rencana buka bersama dong pasti ya. Nah, coba tuh, coba sepakat tidak ada gibah sama sekali. Coba, setiap ada juga bisa kira-kira kita gitu tuh. Sepakat dulu kita kan. Kenapa? Karena pahala buka bersama itu ada kan? Ada pahala silaturahim. Tapi pahala silaturahim itu bisa habis total hanya gara-gara kita riba. Pahala silaturahimnya hilang, pahala puasanya juga hilang. Hanya gara-gara riba. Kemudian kalau nanti buka bersama, saya ingatkan ini ya. Ini saya juga kumpul di pesantren kita, saya bilang gitu kepada yang masak dan kepada yang penanggung jawab makan. Nanti saya ingatkan lagi ya teman-teman, saya bilang, azan, minum air, makan satu kurma, qomat, sholat. Jangan ada yang buka dulu menu apapun. Bisa nggak mengkondisikan begitu nanti dibuka bersama itu? Dari sekarang disepakati. Loh gini maksudnya gini. Maghrib itu beda dengan zuhur, Pak. Zuhur boleh kita sholat jam 2. Sah. Asar boleh kita sholat jam 5. Sah. Isya boleh kita sholat jam 12. Sah. Subuh masih ada waktu 1 jam sampai terbit matahari. Maghrib, boleh nanti googling kita. Sebenarnya waktu maghrib itu bukan sampai datangnya adzan isya. Sampai hilangnya apa? Senja yang merah. Itu paling lama, boleh dibantu saya menelitinya, 25 menit paling lama. Senja merah bertengger di langit itu paling lama 25 menit. Oh, adzan isya ini, tapi senjanya udah hilang. Maka kami waktu di Mekah, guru-guru kita, sering kita di majelis itu, sesudah maghrib, zikir sampai 25 menit, adzan isya, sholat. Adzan isya di majelis saja, sholat. Baru ngaji sampai jam 9. Jadi azan isya di rumah guru kita itu sudah duluan, dan azan isya di masjid masih setengah jam lagi. Karena senja merahnya sudah hilang. Maghrib pun sudah pulang. Bisa nggak kita tetap buka bersama, tapi sholat maghrib nggak hilang? Bisa dong. Tinggal kita sepakati aja. Pas azan, batalkan puasa dengan korma dan air putih, sudah dalam keadaan berwudu, langsung kita sholat. Setelah saya sholat, udah bantai lah sudah. Karena sholat isya sampai jam 12 pun boleh. Kan gitu ya. Sholat taraweh boleh nggak jam 12 malam? Boleh. Jam 2 pagi pun boleh. Karena waktu sholat taraweh ngikut dengan waktu sholat isya. Jadi maksudnya buka bersamanya dapat, kebersamaannya dapat, silaturahimnya dapat, sholat maghribnya mudah sekali asal kita sepakat ya. Kita ingatkan pada saudara, apalagi kan ini akrab. Udah berapa tahun coba bersahabat? 30 tahun. 30 tahun lebih ya. 40 tahun. Tahun berapa alumni SMA-nya? Oh, udah 39 tahun. Ya, umur saya baru 40. Saya 39 tahun, 40 tahun lah saya. Baru lahir saya, Bapak udah lulus SMA. Artinya persahabatan 40 tahun udah nggak ada tersinggung lagi lah. Kawan-kawan semuanya kita minum air doang sama korma ya. Makanya sebelumnya udah woro-woro nih panitianya, saya Budi apa Pak ya nih panitianya? Woro-woro duluan. Majelis Salimnya boleh bilang wudu dulu ya, menjelang buka puasa itu udah wudu. Minum. Kalau khawatir korma nempel di gigi, udah sesudah sholat aja makan korma. Batalin dengan air putih saja. Tapi kalau nggak khawatir nempel di gigi, silakan. Karena kan korma kan suka nempel di gigi. Setan juga ganggu tuh kalau udah lagi baca Al-Fatihah, kita tiba-tiba keluar dia kan. Telan bahaya gitu saya.
Pak, kayak saya ingin tetap buka bersama itu karena itu kan tradisi yang bagus menurut saya. Maksudnya silaturahim, ya bagus lah. Tapi jangan hilang sholat maghribnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kembali lagi ya, kita ingin mencoba melihat diri kita masing-masing hal-hal yang di sisi yang menjadi cedera dalam puasa kita. Karena sekali lagi, karena saya meyakini Bapak dan Ibu, tarawehnya sudah bagus, khatam Quran sudah berkali-kali, ya pasti sholat berjamaah di Ramadan dijaga, tuh sudah yakin saya ini. Nah, ya, ingin kita ingatkan, jangan kita ghibah saat buka bersama, usahakan maghrib jangan ditinggal. Jangan lagi buka bersama doang ya, di rumah juga begitu. Ntar buka bersama doang, yang dijaga di rumah malah molor ya. Sebenarnya di semua waktu usahakan. Ada yang pernah puasa di Mekah? Ada ya? Coba. Mereka gimana coba? Sebelum azan itu korma dan air sudah standby semua kan? Azan, kalau makan korma langsung tarik, komat sholat. Paling 10 menit prosesnya. Bayangkan berjuta manusia itu bisa 10 menit prosesnya. Kenapa? Karena semua udah siap kan? Semua udah siap, udah wudu semuanya. Makanya si polisi Masjidil Haram itu buka bersama yang ke dalam masjid itu nggak boleh selain korma air. Kalau daging, sambosa, gorengan itu harus di luar, di halaman. Karena saya kalau mahasiswa, makanya saya nggak pernah buka di dalam. Karena cuma korma. Saya selalu buka di luar supaya kebagian sambosa dan sebagainya. Tetap nggak bisa juga, kita harus sholat juga. Cuman setelah saya sholat, menu dapat di situ sudah kan gitu. Nah, silakan itu. Saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan tarawih kita sudah bagus, khatam Quran kita sudah bagus ya. Sholat berjamaah kita sudah bagus. Kita mencoba menghilangkan hal-hal yang membuat ini cedera ya. Pertama tadi ghibah, yang kedua sholat maghrib saat buka puasa tolong dijaga selama 30 hari ya. Yang kedua, sholat yang juga sering terlewat gara-gara apa? Sahur. Sahurnya kecepatan. Dia sahur jam 3 kan? Selesai makan setengah 4. Azan subuh masih setengah 5. Rebahan. 12 nggak subuh. Nah itu malaikat juga bingung tuh. Ya Allah, kesian dia. Sahur, iya, subuh kagak. Itu kan maksudnya yang ya Allah kesian banget nih ibu ya, ini bapak ya, ini bocah ya, kira-kira gitu. Karena sudah melakukan sebuah sunnah yang Nabi anjurkan sahur. Cuman gara-gara dia kelamaan tunggu subuhnya, bablas. Makanya Nabi ingatkan kalau sahur itu setengah jam sebelum azan. Makan kan 10 menit paling kan. Selesai. Kita tetap, kalau saya tetap menyarankan ada imsak ya. Kenapa? Karena saat azan mulut sudah bersih. Bukan jangan usah berdebat kita dengan imsak. Maksudnya, saya nggak mau imsak, nggak apa-apa. Yang penting azan berkumandang, jangan sampai setengah butir nasi ketelan gara-gara mulut masih baru saja berhenti makan. Kan kenapa ulama Indonesia membuat imsak? Karena orang Indonesia itu tidak serajin orang Arab dalam hal bersiwak. Kalau di sana kan mereka selesai makan langsung siwak, sehingga bersih langsung. Azan datang, dia nyaman sudah. Kalau kita Indonesia, maka ulama-ulama kita itu keren sebenarnya. Datang ulama-ulama muda karena nggak tahu penyebab itu terjadinya apa, langsung berdebat. Ya, saya kalau didatangi yang seusia saya bilang, pelajari dulu sejarahnya. Ya, budaya Indonesia itu menyebabkan sesuatu, gitu kan. Nah, jadi kita, kalau saya ditanya, imsak aja lebih bagus. Saya nggak mau imsak, ya nggak apa-apa. Yang penting hati-hati. Bekas misalnya makan bakwan baru berhenti pas Allahu Akbar. Kira-kira gimana itu, Pak? Sekarang yang tanggung itu ketelan ketika azan sudah Allahu, batal apa sah puasanya? Makanya diimsakin 10 menit sebelum azan berhenti makan.
Supaya apa? Saat azan kita nyaman. Aku nggak mau imsak, nggak apa-apa. Hati-hati aja. Atau minimal 2 menit lagi azan, kumur-kumur selesai. Cuman kan kalau kumur-kumur sikat gigi 2 menit sebelum azan, ada lagi sisa-sisa lasrinnya, sisa-sisa odolnya. Ketelan lagi. Karena sudah diteliti 10 menit itu pas. Tapi jangan saya selalu mengajak, ngapain sih ngabisin waktu berdebat, imsak itu ada enggak? Tapi ada manfaatnya atau enggak? Ada. Tapi saya nggak mau pakai imsak, nggak apa-apa. Sah saja. Jadi nggak menyebabkan puasa batal atau nggak menyebabkan kita lebih baik puasanya atau tidak. Hanya saja kehati-hatian saja itu. Sesudah itu kita sholat subuh. Artinya kalau sekarang kan azan subuh rata-rata 4:30 lewat, ya kan? 4:30 lewat 10 malah kalau tadi pagi kayaknya. Kalau kita mulai jam 4, pas, ya kan? Enggak lah, masa buru-buru? Coba, pernah ngukur nggak ibu bapak kalau makan berapa menit? Itu dulu. Iya, 10 menit paling. Hah? Ya paling 15 menit gitu kan. Selesai makan, duduk, udah selesai udah. Azan subuh kita berangkat sholat. Alhamdulillah. Itu udah keren tuh. Jadi jangan sampai sahurnya ikut, subuhnya telat. Nah itu kan nggak enak banget ya. Udah itu karena dia merasa menyesal, duha pula dia. Itu malaikat makin bingung lagi. Ini orang sholat duha di eman-eman, tapi sholat subuh ditinggal-tinggal. Jadi kita insya Allah bisa, kalau kita atur insya Allah bisa ya. Jadi kita sahur jam berapa, ya atau enggak diukur saja. Mungkin ada sebagian keluarga yang lebih ingin santai, 3:30. Ya kan? Selesai jam 4. Mungkin mandi dulu, langsung subuh. Nah, ngerokok dulu pasti itu ya kan. Itu yang itu ya. Tentu itu tadi yang nggak perokok ya saya bilang gitu ya. Yang perokok ya setengah jam lah. Tergantung rokoknya. Kalau NPO mas nggak 5 menit selesai ya gitu. Ini kita bela juga lah ini yang perokok ini ya. Jadi bapak-bapak ibu yang saya muliakan, saya ulangi lagi ya, karena saya yakin bahwa Majelis Miftahul Jannah ini kan bukan baru sekali 2 kali mengaji ya. Tarhib Ramadan kali ini kalau tentang ibadah, saya yakin kita sudah punya semangatnya. Hanya kita ingin mencoba mawas diri, hati-hati dari ghibah, hati-hati saat buka bersama tinggal sholat maghrib, hati-hati saat sahur tinggal sholat subuh. Wah, kalau ini udah bisa dijalankan, malaikat bingung nih sama kita nih besok. Wah keren nih puasanya gitu kira-kira ya. Jadi kita puasa Ramadan tetap taraweh ya, tetap khatam Quran ya gitu ya, tetap sholat sunnah yang lainnya, dan kita tercatat oleh malaikat atid 0 ghibah, tercatat oleh atid raqib full sholat berjamaah. Makjang, ini mohon maaf jangan ada yang sakit hati ya, Pak, bisa-bisa binimu ngizinkan kau nikah lagi. Jangan ada yang marah, ini kan istilahnya aja ini ya. Saking besarnya itu pahala itu. Saking jarangnya orang bisa melakukan itu. 0 ghibah di bulan Ramadan. 0. Oh, makjang itu. Pokoknya kalau ibu, bapak berhasil, siapapun yang berhasil, tolong kabari saya. Dikasih hadiah memang. Hadiah. Yang kedua, soal subuh sama sholat tadi ya, sholat subuh dan sholat maghrib dan sholat subuh ya. Tentu dengki dan lain sebagainya itu karena kita sudah itu bisa kita hindari ya. Yang juga sangat ingin kita perbaiki bersama, mengeluarkan zakat atau sedekah jangan terlalu mepet ke akhir Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ada memang hadisnya, afdolnya mengeluarkan sedekah
Dan zakat itu di tanggal berapa? Sebelum Idul Fitri. Sebelum khatib naik mimbar. Jadi orang mau kalau orang di situ gimana caranya gitu kan. Baginya nggak bisa. Makanya saya ngajak kita semua. Kalau afdol itu akhirnya manfaatnya kurang, tinggalkan afdol. Sama kayak orang haji melontar jumroh akobah, afdolnya itu waktu duha. Tapi kalau semua manusia tiba-tiba pergi waktu duha, meninggal kan? Makanya meninggal banyak terus kan, sampai akhirnya Usuk Qaradawi berani berfatwa nggak ada lagi afdol, boleh 24 jam lontar jumroh baru dibagi-bagi. Itu ulama-ulama yang terikat dengan pemahaman lama itu berat sekali menerima itu, nggak sah lah apalah itu. Padahal akhirnya korban jiwa berkurang karena dibikin waktu melontar jumroh itu berapa, 24 jam. Nggak ada lagi afdol, silakan. Sama mengeluarkan zakat atau sedekah di Ramadan sebagai penyempurna rukun Islam kita di zakat ya. Nah, sebelum ini hitunglah zakat harta masing-masing. Hitung zakat harta masing. Keluarkan. Jangan takut, jangan khawatir. Keluarkan. Kemudian kalau sudah terbiasa zakat dikeluarkan, coba dulu ingat dulu sedekah tahun lalu berapa persen dari pendapatan. Jangan zakat ya. Zakat kan udah jelas 2,5%. Ya. Kalau sedekah kan itu bebas ya Pak. Bapak boleh berapa aja. Hanya saja saya mengajak, kalau tahun lalu 10%, tahun ini kira-kira itu berani kali tuh. Keren kalau 20%. Ya keren, kalau berani 20% keren sekali ya. Nah, kalau berani 20% mah itu malaikat bingung itu udah itu. Karena di zaman ini udah jarang orang berani 20%, Pak. Zaman kita ini kan, di zaman dimana kita sangat terikat dengan materialistis kita ini, sebenarnya materi ini sangat dibutuhkan, harus kita cari sebanyak-banyaknya, tapi jangan takut mensedekahkannya gitu ya. Jangan takut mengeluarkan zakatnya, terutama saat Ramadan datang tentunya. Karena di situ ada zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Jangan di akhir Ramadan, 25 Ramadan udah selesaikan udah. Biar si panik. Kalau ngeluarnya ke masjid, biar mereka punya waktu. Apalagi saya beberapa masjid saya bilang, 27 Ramadan tutup penerimaan zakat sudah. Kenapa? Tugasnya sesudah tanggal 28, 29 itu apa? Bagi-bagikan ke yang berhak. Kalau dia terima baru malam takbiran, zakat mau diapain coba sama dia? Udah nggak sempat dia masak ketupat. Udah nggak sempat. Tinggal nangisnya aja dia besok kan. Semua orang baju baru, semua orang makan opor, dia enggak. Karena telat sampai zakatnya. Makanya saya berapa masjid yang nanya saya, tapi nggak tahu ada yang berani apa enggak. 27 Ramadan tutup zakat sudah. Giliran kita harus pergi apa? Nyebar. Ketika 27 Ramadan nyebarnya, itu lebih potensial yang mendapatkan bagian itu juga lebih banyak nantinya gitu loh. Kalau malam 29 atau malam 30 baginya buru-buru dah. Buru-buru, yang penting kebagi dah, udah gitu aja. Tapi kalau tanggal 27 kan bisa di map dulu kan. Oh, di sini lebih parah nih. Di sana lebih parah. Oh, di sini miskin tapi masih ini. Oh, di sini nih Masjid Ono juga bagiin ke sini nih. Kampung ini nih yang nggak ada sama sekali. Bisa mikir gitu kan. Akhirnya petanya dapat. Nah, dia coba dirobah nanti Bapak Ibu itu tentu kesempurnaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena walaupun di Bintaro ini rumah semewah-mewah ini, di belakang pagar ini banyak orang miskin. Banyak. Saya udah waktu saya tinggal di sini di Kampung Sawah, saya sering berkeliling di belakang pagar Bintaro ini. Dan mereka juga orang Bintaro, pemulung di apa? Ada beberapa titik yang saya datangi di sini, Pak. Ada beberapa yang di pinggiran rel kereta itu mereka tinggal di situ ya. Kita bingung melihatnya. Saya berhenti ke situ karena
Awal saya ke daerah ini, saya ingin mereka itu berpikir jangan menunggu pembahagian itu. Mereka harus bangkit. Sebahagian mereka justru menikmati itu jadinya kan gitu ya. Lebih baik kita ke Gunung Kidul udah, kemana yang memang daerah itu memang daerah yang. Tapi walaupun begitu kalau Ramadan kasih lah, mereka butuh sekali gitu ya. Mereka butuh sekali. Nah, ketika kita tanggal 27 Ramadan bagi-baginya itu merata itu semua dapat Pak. Jadi semua saat takbiran datang semuanya bahagia. Kalau ibu yang tinggal di Tebet sana apa semua datangi kolong jembatan, tolong usulkan ke masjid-masjidnya. Datangi kolong jembatan, datangi pelacur-pelacur, datangi. Kasih mereka zakat, kasih mereka sedekah. Supaya mulai, kadang-kadang panitia masjid nih, itu mah pelacur nggak usah kasih, salah itu Bu. Ini orang nggak pernah sholat nggak usah kasih, salah itu. Justru yang belum sholat ini kasih lebih banyak. Itu kan yang dilakukan Nabi ketika mendapat harta ghanimah di Hunain. Ya, bagian yang banyak itu diberikan kepada siapa? Orang Mekah yang baru masuk Islam. Sampai cemburu orang Madinah. Sampai cemburu mereka itu mereka ungkapkan ke Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mereka orang yang sangat legowo gitu, setelah dijelaskan oleh Nabi, orang Madinah malah bilang apa? Kalau perlu semuanya ya Rasulullah kau berikan kepada orang Mekah yang baru masuk Islam. Nah kita sebahagian pengurus masjid belum siap kayak gitu tuh ya, belum siap. Pengennya yang menerima zakat orang yang rajin sholat. Bener itu, bener, bukan salah juga ya, bukan berarti yang rajin sholat nggak usah jadi rajin sholat, itu juga nggak bener. Maksudnya jangan sampai nggak dikasih seorang gara-gara dia belum sholat atau dia masih jahat gitu ya. Gak apa-apa, justru mereka yang masih dianggap jahat dikasih, mudah-mudahan itulah apa namanya, ada tali kasih antara kita dan mereka. Jika ada ibu yang tinggal daerah kota sana, itu semoga ada yang mikirin itu. Nah, saya pernah didatangi komunitas Buah Polong, ya nggak, lebaran mereka apa ya, gitu-gitu aja lah, ya nggak ada yang repotnya. Karena ragu pemuka agama memberikan zakat ke sana. Nah ya, ada bukan sekedar ragu, nggak mau pemuka agama memberikan zakat ke sana. Nah ya, nggak tahu ada yang tinggal daerah-daerah sana nggak itu. Bintaro ini saya tahu betul nih Pak. Kalau di daerah Gandaria itu banyak sekali ya, juga di belakang-belakang gedung mewah itu. Kalau jembatan-jembatan layang itu ya Allah Pak, tebet ya. Apalagi kita kalau ke Cilincing, Bangka, Kuitang. Nah, makanya kadang ya, kita malah kirim zakat kita ke Palestina, Pak. Ke Rohingya, bukan berarti kita nggak sayang sama Palestina ya. Aku pernah dimarahi orang pula, aku gara-gara ngomong kayak gini kan. Aku sayang sama Palestina, sama Rohingya sayang. Tapi kan saudara di depan mata ini, Pak. Itu pepatah Melayu jadinya. Apa? Semut di seberang lautan diperhatiin, gajah di pelupuk mata. Ya. Fakta ini ya. Ini kan lahir di Jakarta, SMA-nya di Jakarta, lebih tahu dari saya lah. Bagaimana itu? Saya pernah jalan-jalan ke Kuitang di dalam, la haula wala quwwata illa billah. Ngeri saya ngelihatnya, Pak. Saya punya sahabat di sana berjuang, bikin TPA. Aduh, ngeri. Bagaimana perzinahan antar rumah kan cuma 2x4, Pak. Anak 7, coba. Ya kalau rumah 2x4 ngapain lagi kan? TV nggak ada, apa nggak ada, ya bikin anak terus dia. 7 jadinya. 7 anak. Asal bisa jalan ngomong lepas sudah. Itu anak udah nggak perawan di umur 7 tahun, 8 tahun. Udah biasa. Udah. Aduh, makjang. Nah, kita punya kekuatan zakat, sedekah di Ramadan ini. Tapi saya nggak tahu. Kalau kita kan ya, ini kan majelis kecil gitu ya. Karena kalau ke majelis besar disampaikan nggak seksi program ini gitu.
Enggak, maksudnya kalau satu NGO bikin Palestina lagi dibombardir nih, kita butuh dana, itu cepat dapatnya. Seksi sekali. Apalagi dengan memanggil imam masjidnya di sana, ulama-ulama di sana bikin pidato, kami butuh bantuan. Oh, bisa berpuluh-puluh miliar itu dapat dari Indonesia. Bagus itu. Itu bukan jelek ya Pak ya. Jangan itu bagus. Karena kita kan. Tapi minimal semangatnya sama ketika kita cerita isu anak bawah kolong, anak belakang tembok perumahan, anak belakang itu Gandaria, itu di tengah-tengah kota. Menteng apa namanya? Menteng ada. Menteng dalam apa? Anyap, ada anyap. Banyak kan Pak? Anyap, menteng. Ya pasti Bapak Ibu lebih paham dari saya lah, Jakarta kok. Pasar Gembrong, saya punya sahabat di Pasar Gembrong, saya pernah main ke rumahnya. Dan dia ustadz. Dia bilang sama saya udah presentasi kemana-mana Salman untuk memperbaiki ini. Nggak ada yang tertarik. Tapi dia juga seorang aktivis mengumpulkan dana ke Palestina. Kata dia, kalau kumpul dana ke Palestina udah. Rohingya kemarin, Pak, waduh mudah sekali. Atau dana gempa. Cianjur gempa. Wah, sampai berlebih di sana, Pak. Berlebih. Kami datang, malah orang sana bilang, jangan lagi makanan. Jangan lagi makanan. Yang lain, apa? Pakaian, juga jangan lagi pakaian. Malah dibuang-buang. Artinya, maksudnya girohnya itu besar. Itu nggak salah ya, jangan pula itu disalahkan Ibu ya. Bukan itu salah, itu betul. Responsifnya kita terhadap bencana Islam di Rohingya itu benar. Tapi kita minta kepada kita diri kita sendiri, begitu juga kita kepada saudara-saudara kita di Jingjing yang Ibu tahu. Jakarta dah. Jadi sebenarnya masalah kemiskinan ini bukan hanya di Gunung Kidul doang. Bukan atau di daerah-daerah Pak. Di Jakarta ini kemiskinan itu dahsyat dan efeknya bila kita masuk dan duduk di sana, narkoba biasanya bebas di situ, semuanya lah turun-turun. Saya punya sahabat yang bikin TPA di daerah. Masya Allah, saya bilang sama dia, kau lebih hebat dari saya. Nah, saya nggak mampu dia kayak gitu. Dan beliau memang orang Betawi asli, jadi dia tahu betul kulturnya, jadi dia bisa masuk lah ya. Betul-betul paham sekali dia. Masya Allah, saya bilang, saya hanya bisa bantu lewat doa, kalau tenaga yang bisa saya bantu, ada kekurangan apa, silakan kabar Ustaz, kita samalah. Saya juga ingin betul. Ya. Jika anak-anak di sana sudah lulus TPA bisa baca Quran, bawa kemari. Maksudnya ke Rohama. Jadi kita estafetnya. Nah, itu saja mungkin Ibu ya. Saya ulangi lagi ya. Kita jangan gibah. Sholat maghrib saat buka bersama atau buka di rumah jangan tinggal. Sholat subuh saat kita sahur jangan tinggal. Yang keempat adalah tolong kalau kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, jangan mepet malam lebaran. Usahakan selesai di tanggal 27 Ramadan. Selesai. Mau dipercayakan ke masjid, maka 27 Ramadan sudah dikasih ke masjid. Waalaikumsalam. Udah habis kok. Jadi 27 Ramadan ya. Kalau mau ngasih langsung ke mustahik, berarti juga tanggal 27 Ramadan. Sehingga misalnya Ibu kasih langsung ke orang miskinnya, dia bisa belanja, dia bisa beli baju lebaran buat anaknya, dia bisa masak ketupat, beli ayam, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Lebih baik kita kalau ada yang mau dibicara, tanya jawab, boleh. Silakan. Ulang. Dengar kok. Di pesawat dengan kita memiliki waktu atau menunggu sampai di tempat tujuan. Kalau dari sini ke Mekah, berarti ngikut waktu Mekah. Kalau
Nah, yang repot itu kalau di perjalanan. Maksudnya kalau landing, di waktu landing lah sudah. Nah, sekarang kita pergian ke Amerika 25, berapa jam? 24 jam di pesawat kan. Transit sekali, naik lagi gitu. Kita harus, tapi kan sekarang udah ada Android ya. Bisa kita zona waktu setempat bisa ketahuan. Kalau sudah on board di atas bisa. Bahkan beberapa pesawat sudah menyediakan wifi di atas. Ya, sekarang ya. Atau enggak, kita ternyata naik pesawat yang wifi-nya nggak ada. Tanya pramugari. Mohon maaf Mbak, ini zona waktu. Pasti dia hafal. Mereka pasti tahu itu. Ini sedang berada di Laut Atlantik. Ngikut zona waktunya siapa. Tinggal, oh berarti di sini sekarang udah maghrib buka puasa. Enggak. Mengikuti di mana kita berada. Makanya kalau kita punya duit nih ya, sahur di sini, buka di gini, bukan ya. Sahurnya di Medan, bukanya di Papua, pendek waktu. Iya dong. Di Medan jam 5 baru azan subuh kan? Di Papua jam 5 udah azan maghrib. Ya kan? Jadi ngurang kan? Di sananya masih harusnya jam berapa? Pokoknya kalau dari Medan sahurnya, bukanya di Papua, diskon 4 jam itu Pak puasanya. Nah, habis buka puasa di Papua, pulang lagi kita ke Medan. Malamnya panjang kan? Santai gitu ya. Sahur di Medan, besok bayar kita ke Papua. Karena waktu yang diikuti adalah waktu di mana kita berada, bukan waktu di mana kita memulai puasa. Ya. Minta maaf. Bahaya di Jokowi. Iya benar. Karena ini pendapat saya pribadi tadi ya. Ngomongin siapapun kita harus minta maaf kepada orang. Kecuali gini. Ini Imam Ghazali bilang. Kecuali yang kita omongin ini memalukan dia banget. Ya. Sehingga kalau kita minta maaf, dia bahkan memunculkan kemarahan yang mungkin dia bisa membunuh kita, itu lebih baik kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi kalau nggak sampai begitu, minta maaf. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Masih berkaitan dengan gibah ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau gibahnya tuntutan pekerjaan? Nah, kayak di HRD gitu kan, harus kita, ini kenapa sih kok begini, ini kenapa, nah itu. Yang kedua, seberapa sih batasan gibah? Misalnya kita puasa gitu ya, terus kita ngomong sama suami kita, kok ini kok begini gini, nah itu gibah atau bukan gitu. Terhadap suami istri kan biasa ngomong ya, seperti tadi Pak Ustadz mungkin dari istrinya dapat kabar, wah Ustadz ini begini itu. Nah jadi seberapa batasan dari gibah itu? Terima kasih. Bagaimana caranya kita? Saya tahu Pak Ustadz nih. Pak Ustadz mulai nih. Oke. Saya harus bersikap bagaimana? Jadi jangan ngomongin orang dong. Puasanya yang enak mau mulai kan malah kalau udah mau mulai kan kita kan ada suka jalan kan gitu. Iya, benar. Pertama, kalau tuntutan pekerjaan boleh. Misalnya jaksa, penyidik, pengacara, hakim, polisi, boleh lah. Memang itu kerjaannya kan? Boleh ya. Yang kedua, batasannya gimana? Kalau didengar oleh yang bersangkutan dia sakit hati, itu gibah. Kan gibah itu kan menceritakan orang lain, kan yang orangnya nggak ada. Ya, bila yang kita ceritakan itu akan menyinggung perasaan dia, itu sudah gibah. Sesederhana apapun itu. Terus bagaimana caranya kalau orang ngajak kita gibah? Kalau hadisnya bilang ini shaim, saya puasa. Kalau nggak bulan puasa, gimana kita bilang? Kan nggak bulan puasa, gimana? Ada orang gibah gitu. Tapi yang kayaknya tidak gibah ya. Bilang dengan baik-baik.
minta maaf ya kawannya, kan nggak baik nih kita gibah nih. Bilang aja baik dengan intonasi yang sangat rendah. Ya. Kalau pakai ilmu sound, pakai suara subwoofer di bawah. Sub kan, suara sub kan, gitu doang kan. Lembut bilangnya, jangan, kenapa sih lu ngomongin orang? Itu salah juga. Bilangnya pelan. Jangan ya, saya lagi terapi nggak gibah. Laporan apa Ustadz gitu. Saya, Bu, belum pernah berhasil terapi gibah 40 hari berturut-turut. Belum pernah saya berhasil. Jadi 40 hari, karena guru saya mewasiatkan ke saya, kau Salman harus terapi, dalam hidupmu harus pernah kau berhasil tanpa gibah 40 hari. Terus kalau sudah 40 hari selesai boleh. Ya kalau selesai 40 hari berarti insya Allah enggak. Karena kan pembiasaan sesuatu terhadap diri 40 hari. Oh, ya. Yang kedua dulu saya jawab. Kalau menceritakan tentang anak dan anak kita antara suami istri itu nggak gibah, seperti yang berwenang tadi. Kan anak saya, kan kami harus share. Tadi anak saya mengatakan, saya kerja, istri di rumah, kan saya nggak tahu. Dia harus cerita ke saya, Bang, tadi anak kita begini. Nah, ayahnya jangan emosian tapi ya. Kalau ayahnya emosian, ibu jangan cerita aib anak. Bukan karena gibah daripada anak dimarahi. Karena anak dimarahi, fatal akibatnya. Terlalu banyak sudah manusia gagal hidupnya gara-gara terlalu sering dimarahi di masa kecilnya. Banyak sekali korbannya. Dicibit maknya. Cuma gara-gara tumpah air maknya merepet sampai 7 oktav suaranya. Cuma tumpah doang. Saya kadang-kadang, saya mohon maaf nih, perempuan yang di sini saya yakin enggak ya. Enggak, saya bilang istri saya aja deh, saya istri saya. Kan saya di pesantren ya, tanah kan, rumah kita kan depannya tanah ya. Namanya anak-anak ya kan, kadang-kadang lupa bawa sendal. Maknya baru ngepel, dari luar dia naik, kan tapak kaki itu kan kelihatan ya. Itu suaranya sampai, aku bilang kau lagi kesetanan apa-apa, gue bilang. Cuma tanah, kau kalau kau ukur betapa banyak yang rusak di anakmu gara-gara repetan kau tadi, menyesal kau. Cuman orang lagi emosi nasihati, enggak kita yang kembali direpetin sama dia kan, jadi kita yang bertengkar. Gitu ya, saya kira kan heran. Kenapa hanya gara-gara kaki tergambar lumpur di lantai rumah kau merepet. Padahal itu tinggal kau ambil kain pel, kau gesek. Kenapa kan kau yang ngepel? Begitu pula dia kita. Iya, astagfirullahaladzim saya bilang ya. Maksud saya itu hati-hati Bu ya, misalnya. Saya kan nggak tahu ya, rumah tangga itu kadang-kadang ada yang galak ibunya, ada yang galak ayahnya. Yang repot tuh kalau bapaknya galak, aduh itu. Itu udah kesian tuh anak. Hati-hati, suara itu sangat berpengaruh. Iya, kata-kata, resonansi, intonasi itu ada harganya semuanya. Nggak bisa itu cuma di mulut mama doang, nggak bisa Pak, udah terlanjur melukai. Itu bahaya ya. Jadi karena tadi pertanyaannya ke situ saya bawa ke sana ya. Kalau ternyata suaminya atau istrinya ini galak, mending nggak usah ceritakan aib anakmu. Mending kau perbaiki sendiri. Karena ngegalakin anak itu, aduh Pak, repotnya minta ampun. Nah itu ya. Tapi boleh nggak? Boleh, karena berwenang. Ya. Baru yang kedua tadi apa?
Kalau kepikiran gara-gara itu tadi mengakibatkan buruk sangka, berdosa. Tapi kalau kepikiran ingin membantu mencarikan solusi, boleh. Misalnya gini ya, si A dan si B gibahin si C. Kawan kita tuh ya, teman kita itu, padahal dia punya duit, baju anaknya gak pernah dibeliin. Kan kita nggak ikut sebenarnya, lagi ngambil minuman atau lagi apa kedengeran. Kita solusinya apa? Langsung kita ke pasar, beliin baju, kasih anaknya baju. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kita jadi buruk sangka karena nggak sengaja dengar obrolan gibah, itu berdosa kita. Karena buruk sangka ini bahaya sekali. Dan usahakan jangan pernah ikut-ikutan dengan obrolan orang lain. Banyak fitnah terjadi di sekitar kita karena kita ingin tahu apa yang diobrolin orang lain. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara suami pengen tahu isi HP istrinya, istrinya pengen tahu isi HP suaminya. Saya tetap mengatakan, nggak usah ingin tahu kok isi HP suamimu, nggak usah kok pengen tahu isi HP istrimu. Saya sangat anti sekali. Iya. Karena berbahaya ya. Lebih baik nggak usah tahu kita, ngapain. Atau yang lain-lain juga. Misalnya kita kakak beradik 5. Adik pertama kita, adik ketiga sama kakak pertama kita ngobrol berdua. Nggak usah pengen tahu. Pengen tahu itu bagus. Apa sih makna qul huwallahu ahad? Itu bagus. Ya. Tapi kalau obrolan orang jangan. Tapi kan tadi nggak sengaja gitu kan? Nggak sengaja kita kedengar, kepikiran. Kalau buruk sangka dosa kita. Tapi kita malah kesian nih sama yang diobrolin. Ya kan? Karena masalah uang, kita datang justru ke rumahnya, kasih dia duit, itu keren. Tapi secara umum kita dilarang oleh agama ingin mengetahui obrolan orang lain. Maka agama melarang bisik-bisik di antara orang banyak. Itu mengganggu ya. Kalau orang ngobrol, gitu Ibu ya. Jangan kepo, tapi kepo itu bagus di beberapa hal ya. Secara umum bagus dia ya, hanya ya. Bagus. Bagaimana kita seandainya kita mendengar ada teman yang menyampaikan gibah orang bukan kita. Mantap ini. Maafkan. Itu diomongin. Misalnya Pak Yani ngomongin saya sama Bapak ini. Pak Ucup ya. Menyampaikan saya, Ustaz Salman, Pak Yani mau cukup. Kelihatan aja bercanda-bercanda main, padahal dia dongkol minta bener gitu kan. Kan gitu ya. Sebaiknya kita gimana kan? Saya gimana? Saya maafkan. Ya Allah, Pak Yani dan Pak Ucup saya maafkan. Langsung. Bilang, ya Allah, saya maafkan. Tapi doa dalam hati kan. Enggak, maaf itu harus dikeluarkan. Maaf itu sama nama cinta. Diucapkan dengar diri. Apalagi gini sama yang nyampein tadi, udah gue maafin aja dia berdua, nggak apa-apa. Dan usahakan santai aja, apalagi teman kita kan yang ngibahin kita, biasanya teman kita pura-pura nggak denger aja. Tidak akan pernah ngegibahin kita, misalnya Michael Jackson sama siapa gitu, nggak mungkin gitu loh Pak. Romai Rama ketemu Muhammad Albar tiba-tiba ngegibahin saya, nggak mungkin. Yang ngegibahin saya itu pasti sahabat saya. Pasti sahabat saya. Udah biarin, maafin aja udah. Karena memaafkan daripada klarifikasi. Lu kenapa ngomongin gue ini? Siapa yang bilang gue ngomongin lu? Panjang. Kayak lebar jadi jajan supaya selesai. Udah nggak apa-apa. Maaf.
Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, pernah melihat dan dengar ada ulama ya sekarang hidup, dia pernah mengatakan bahwa hadisnya ini kuat lagi apa jadi at-takabur bil mutakabir sedekah. Jadi ya at-takabur ala lil mutakabir sedekah. Jadi sombong pada orang yang sombong sedekah. Maksudnya tafsirnya maksudnya saya kurang paham tuh. At-takabburu al-mutakabbirina sadaqah. Boleh aja kalau mau itu diamalkan. Tapi Allah bilang wa'fu huwa aqrabu littaqwa. Itu kan? Ketika hadis berhadapan dengan Al-Qur'an, mana yang kita amalkan? Al-Qur'an. Memang ada sabda sering disampaikan di ceramah, sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Benar juga. Kita kasih pelajaran dulu nih bocah, gitu kan? Tapi Allah bilang wa'fu huwa aqrabu littaqwa. Maafkanlah karena itulah intisarinya takwa. Nah, yang namanya intisari memang proses yang sangat panjang ya. Karena memang memaafkan ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang jernih banget hatinya. Kalau masih ada keruh-keruhnya, itu tadi dia sombong kita balas pakai sombong lagi ya. Saya atau di komunitas saya lah, saya bilang itu ada sering kali terjadi begitu. Bahkan kadang-kadang kita dikompor-kompori. Sebut saja misalnya sesama ustadz lah gitu ya. Ustadz, bocah ini padahal cuma begini tuh, begini-gini, kita hadapin yuk. Karena ente lebih tinggi nih gitu. Nah itu kan. Sombong sama orang yang sombong kan sedekah. Sering saya digituin orang. La haula wala quwwata illa billah, saya bilang. Lu jerumusin saya itu namanya, gue bilang. Dia kenapa? Ini ngomong begini, padahal sekolahnya begini. Oh, santai aja kita. Nggak usah kita debat dia. Terus Ustaz, besok saya undang dia makan di sini. Terus, ya orang kalau udah kita baikin, insya Allah nggak ngejahatin. Kebetulan nih bocah ngomongin saya memang. Ngomongin saya kayaknya sengaknya minta ampun. Nah, kan dikeluarkan sama teman saya hadis itu. Nyombongin diri terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Bilang aku ini ada repotnya kalau udah mulai sombong bisa sampai habis gitu kan. Lupa nahan kan gitu Pak. Misalnya gini, sombongnya dia sebenarnya hanya di level 7. Karena saya emosi, kesombongan saya naik di level 15 lebih kan. Gimana cara ngatasi yang lebih? Nah kan? Tadi niatnya adalah sedekah, selevel supaya dia tahu lu jangan macam-macam, kira-kira gitu kan? Lebih baik, udah saya maafin aja. Itu yang kita bikin di Ruhama saat membangun pesantren. Datang kita beli tanah di situ. Yang pertama, yang menghalangi saya Ustadz Sempat. Ustadz Sempat karena mendengar saya alumni Mekah, pertama isu yang disebar supaya nggak ada orang yang mau menerima saya ini Wahabi. Salman itu Wahabi. Ya. Makanya yang tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok saya. Saya pikir kan yang paling mudah untuk tidak mengatakan saya Wahabi, saya bakar rokok. Di depan para ustadz itu sudah. Jadi umat itu nggak mungkin Ustadz Salman Wahabi, ngerokok dia katanya. Karena belum, kalau dekat bulan Maulid, saya tinggal tanggal Maulidan kan. Saya mahal gam, apa daripada debat buang waktu. Oh, sadar saya udah 11 tahun lebih saya berhenti ngerokok, Pak. Daripada saya repot, saya langsung pergi Pak beli rokok Sampurna Mile. Duduk di warung kopi di situ. Kopi Mbok. Udah. Ustaz sama ngerokok. Rokok ini boleh. Bukannya haram Ustaz. Yang haram jangan ngerokok. Aku bilang gitu kan. Right. Daripada saya harus berdebat sama Ustaz. Saya ini bukan Wahabi. Habis Wahabi Pak. Udah. Ditukar lagi tuh. Sesudah saya tidak Wahabi lagi gara-gara ngerokok. Tahu nggak apa sih saya?
Ustadz Salaman itu ternyata Syiah katanya. Bilang gimana lagi dia? Syiah apa ya supaya nggak perlu debat? Dicari dulu. Karena kalau saya temuin debat nanti buang-buang waktu menurut saya. Debat itu kan buang-buang waktu. Apalagi gini ya, kesombongan dalam hati saya. Ini bocah sebenarnya, saya kasih 2-3 dalil aja diam ini bocah. Maksudnya saya ketika dia ngucap dalil aja, saya benerin dulu makhrajnya baru saya kasih dalil saya gitu kan. Kalau kita muncul sombongnya. Makanya kalau saya sudah ngeladenin sombong, saya takutnya dia sombongnya cuma 3, saya naiknya kelas malah mungkin gitu. Daripada gitu mending saya cari ide. Saya nggak dibilang Syiah itu apa. Sering cerita Abu Bakar As-Siddiq, cerita Umar bin Khattab, apa gitu, daripada berdebat, ngomong kayak gitu. Sama preman-preman setempat, ya, apakah kita paring? Buang-buang waktu Pak, nggak usah. Enggak, saya datangi, saya pelajari peta jawarannya siapa, saya pelajari, saya datangi satu-satu, baik-baik. Oh sekarang jual jawarannya teman saya semua udah berkah rokok juga itu mah. Tapi jangan rokok ya Pak ya. Yang nggak rokok jangan rokok. Rokok itu tetap dilarang, udah titik. Ya. Tuh kan repot ini. Jadi yang tadi Pak Ustadz dari Pak Ustadz balas dengan apa sih? Itu saya cerita. Saya balas dengan cerita. Saya cerita Abu Bakar As-Siddiq, cerita Utsman bin Affan. cerita yang Tentang sahabat yang nggak mungkin dihormati oleh Syiah. Oh iya. Selesai. Jadi saya dituduh macam-macam, bro. Tapi saya pikir kalau saya balas dengan debat, dengan berantem, nggak ada gunanya kan Pak. Saya coba maafkan terus sampai nih Pak ya, Pak Lurah saya itu bilang, Ustadz, sesekali jangan dimaafin katanya. Saya tinggal di sini Pak Lurah. Kalau saya berantem sama orang sini, walaupun saya menang, nggak enak. Lebih baik kita damai. Jadi saya dibilang orang apa, Pak? Ya, dah, aja. Biar nanti waktu yang buktikan. Oh, macam-macam fitnahnya. Saya kan kadang-kadang kan orang yang nyampein fitnah ini kita kan juga maksudnya belum tentu membelain kita, Pak. Memang dia lagi gedek juga sama kita, daripada gue yang balesin gedeknya, mending gue peralat dia untuk gedek-gedekan sama orang ono kan gitu kan? Bisa nggak gitu? Bisa. Mendingin apa? Udah maafin aja, selesai. Saya sering mikir gini ya, mau ente burukkan saya seburuk-buruk apapun dengan kesombongan ente, saya tetaplah Allah yang tahu saya siapa sebenarnya. Kan gitu. Jadi saya nggak peduli sampai hari ini. Diburukin siapapun nyampe ke telinga saya, nggak apa-apa. Saya malah sering balas ini. Alhamdulillah yang Allah buka cuma itu. Karena yang lebih buruk dari itu masih disembunyikan oleh Allah SWT. Dan saya selalu minta kepada Allah agar Allah sembunyikan aib saya. Kalau ketahuan, itu teguran bagi saya dari Allah SWT melalui lisan-lisan yang kayak gitu. Jadi jangan balas kesombongan orang. Kalau menurut saya Pak ya, saya tidak amalkan hadis itu, tapi sesekali kena juga. Pernah juga akhirnya ada beberapa hal yang menurut saya melampaui batas. Hanya saya ajak ketemu aja. Saya ajak ketemu, tapi udah 2 kali ini saya mengalami itu selama mengelola pesantrennya. Biasanya kalau sudah saya ajak ketemu, dia saling dan cium tangan sama saya. Oh ya udah. Kalau saya minta maaf Ustaz, saya khilaf katanya. Oh ya udah, jangan ulang lagi Bang. Kan kita udah berteman. Saya suka nemuin Pak. Tapi bukan nemuin mau berantem, bukan. Mau ngobrol aja, kenapa gitu. Karena alhamdulillah udah kita hilangkan tradisi lama itulah ya. Kalau dulu kan masih belasan tahun umur kita, cewek kita aja diganggu orang, besoknya hilang udah itu orang kita kan gitu ya. Maksudnya entah kemana mukanya gitu. Tapi sesudah kita bikin pesantren, sudah. Saya pikirnya gini, saya jauh-jauh sekolah ke Mekah, kalau berantem juga ya konyol ya menurut saya gitu. Malah saya minta sama Allah agar ilmu silat itu lupa saya, makanya nggak latihan, nggak apa. Jadi kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi kalau ditendang orang jatuh kita udah.
kuda-kuda udah nggak dilatih, ya kan? Kalau dilatih terus dia ini Pak, apa namanya? Oh iya, dia nantangin juga di dalam ini Pak, gitu kan? Ini dilatih mulu nggak pernah dipakai gitu dia sini. Makanya nggak. Iya, jadi saya nggak ngelatih lagi, udah nggak dilatih lagi. Kemudian setahun lalu ketemu teman lama, ngajak sparring, nggak bisa lagi aku bilang, nggak percaya dia dimainkan, jatuh saya. Terus aku bilang, mau aku nggak pernah latihan. Karena kalau latihan terus ngajakin dia, pantang disenggol orang, tangan itu langsung lebih baik hilang dia, hilang. Udah kalau kita diapain orang, udah maafin aja. Maafin orang itu banyak manfaatnya. Kita nggak stres, kita tenang, kita nggak ada musuh. Sampai dia bosen nyeritain kita. Dan kan datang lagi, dia lagi yang nyeritain. Ya nggak apa-apa. Ya, terus datang lagi. Saya bilang nggak usah. Nah, disombongin orang lagi, udah biarin aja. Walaupun saya tahu hadis itu, saya lebih mengamalkan wa'fu huwa aqrabu littaqwa, maafkan saja karena itu lebih itu adalah intisari takwa. Begitu Pak ya. Saya kira cukup dulu Pak Yani ya. Ada lagi? Saya boleh nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, ini kan menjelang Ramadan ya. Rasulullah itu kan di Jadi gini, sebenarnya dengan kondisi sekarang kita ini, tarawih di masjid itu bagus. Enggak menyalahi sunnah juga ya. Maksudnya, memang Nabi kita SAW hanya semalam apa 2 malam dia tarawih di masjid. Selanjutnya dia bilang sama sahabat-sahabat, tarawihlah di rumah masing-masing. Cuman kan, sahabat pada waktu itu dibilang tarawih di rumah, kan mereka tarawih semua kan? Betul nggak? Kondisi kita sekarang, kalau enggak dilaksanakan program tarawih bersama di masjid, bablas. Gitu. Jadi, yang terjadi sekarang bagus. Bahwa sudah dilakukan tarawih 30 malam di masjid. Yang memulai itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sah. Nabi juga mengatakan sunnahnya Abu Bakar dan Umar dan Khulafa ar-Rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain, jika tidak menyalahi sunnahnya Nabi ya nggak apa-apa gitu Pak. Jadi boleh tarawih di masjid, boleh. Saya ingin mengamalkan tarawih di rumah bersama anak-anak, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Yang sudah amanah, saya sarankan memang di rumah udah. Lebih mendekatkan di keluarga kita, juga memperbaiki keluarga kita, itu boleh ya? Boleh. Ya? Sangat boleh. Jadi boleh sekali tarawih di rumah bersama keluarga. Boleh. Bagus. Tadi Ustaz bilang tarawih jangan dimasalahkan mau 11, mau 23, mau itu ya. Nah,
waktu saya dari saya kecil kan kita selalu cari mana kita mau yang 11 atau mau yang 12. Nah sekarang ini saya ketemu di rumahan saya itu kok dua-duanya dijalankan Ustaz. Itu gimana ya? Jadi 11 nanti kalau udah siapa yang mau 11 silakan keluar, ada yang terusin. Nah, tapi saya sementara ada Ustaz yang kok terawih kayak bis aja mau turun di mana kayak naik bis aja. Ada Ustadznya pulang jauh ngopi dia. gimana tuh? Harus ngopinya lebih jauh lagi tuh. Jangan sebut nama ustadznya kalau jadi gibah kita nanti ya. Boleh, sangat bagus ya. Itu bagus sehingga mulai terlerai antara 8 atau 11 atau 23. Jadi yang mau 11 doang pulang. Mau yang lanjut lagi, ayo silakan. Boleh. Masjid Pondok Indah begitu. Nah, banyak lah masjid yang begitu udah banyak. Di sini juga kan, MRBJ juga. Jadi yang 11 sudah pulang, yang mau 23 lanjut. Bagus. Bagus sekali. Berarti kesimpulannya adalah untuk kita menghindari gibah adalah bersabar dan bertawakal. Ya. Sabar, jangan ikut. Kesimpulannya yang paling bagus lagi, jangan banyak-banyak ketemu orang. Karena gini Ustadz. WA matiin. Ya, sebetulnya adalah gibah itu terjadi ketika yang bergibah tidak banyak mengetahui tentang orang yang digibahkan, begitu juga kita tidak mengetahui kejadian sebenarnya gibah itu. Kalau kita bahas sana lebih panjang nanti ya. Gibah ini ditutup dengan bagaimana caranya, jarang ketemu orang. Oh, iya. Kalau kita digibahin orang maafkan. Kalau ada lagi orang gibah kita jauh. Kalau ada grup WhatsApp nggak usah sering-sering nongol, kecuali bermanfaat. Saya sering dikomplain orang, semua grup WhatsApp alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni pesantren, alumni Mekah, grup umroh, entah berapa grup umroh, grup haji. Bayangkan saya 14 kali bimbing haji, 14 grup haji. Saya bilang, saya enggak kalau gitu enggak keluar saya tadi ya. Saya diam. Karena saya ngomongin, apalagi kalau kita ngomongin Prabowo, ngomongin Jokowi, kapan minta maafnya gitu loh. Saya bingung kapan minta maafnya. Gimana cara minta maafnya? Tapi ya itu saya juga mau tuh kalau minta uangnya. Tapi kalau yang berwenang boleh nggak ngomong? Makanya kalau dia berwenang di situ jaksa dia apa dia boleh. Saya menghindari nonton TV jarang. Saya nonton paling Netflix yang saya tonton. Karena tontonan jelas sudah kan. Kalau di TV kan ada infotainment lah, ada. Nah, itu ya, jangan. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, kurang keras aja. Udah. Jangan sebut namanya. Pertama, melihat apapun yang berbeda dengan kita, baik sangka dulu kita. Jadi melihat yang di luar kita, respon
Kitanya itu harus, oh saya belum tahu nih, kita dulu gitu, kita harus gitu. Karena Abu Yazid Muhammad Maliki selalu mengatakan kami gitu. Yang kau pelajari sholat itu begini. Kalau ada orang sholat dengan cara yang lain, di dalam hati kita itu belum saya pelajari. Kalau ada waktu, kita justru jangan nanya, bro, saya pengen belajar tuh sholat kayak gitu. Jadi sehingga komunikasinya enak. Ah boleh, sini saya ajarin. Dapat kita kan. Nah ilmu ini tinggal kita timbang di kepala kita. Ah kayaknya saya sholat yang lama aja dah. Atau malah milih yang itu kan gitu. Artinya ritual ibadah kita ini sangat banyak perbedaan-perbedaan tipisnya. Tapi sangat banyak kesamaan hal pokoknya. Nah, itu ya. Ketika kesamaan hal pokoknya ada, perbedaan tipisnya ngapain dipermasalahkan? Gitu. Apalagi tentang sholat. Sholat itu lebar dan luas sekali perbedaan-perbedaan pendapat di sana dan tidak perlu saling memojokkan. Maka bila kita menemukan tata cara sholat yang berbeda dengan yang kita pelajari, kalau bisa belajar lagi. Ke dia aja langsung belajar. Saya pengen belajar sholat begitu. Ya, mudah-mudahan. Ya, imsak ya. Di mana? Di Mekah nggak ada imsak. Di Mekah nggak ada imsak. Di Mekah sebenarnya saya ulangi lagi ya. Dengar ya, saya ulangi lagi ya. Supaya tidak bingung masuk, supaya kita ngukur masing-masing. Bagaimana saat azan berkumandang, mulut kita sudah bersih dari air makanan dan minuman rasa apapun. Ulangi. Supaya apa? Lebih hati-hati. Yang namanya lebih hati-hati nggak usah diperdebatkan dia. Hati-hati di jalan ya, tapi dia ngebut juga, ya silakan kan gitu ya. Maksud saya kalau nanti saya perpanjangnya, baik kita bilang itu ya imsak itu hati-hati menahan, supaya saat azan berkumandang mulut kita sudah bersih. Oh kalau gitu saya berhenti makan sebelum azan, silakan. Nah, boleh kan? Tujuannya pokoknya saat, saya ulangi lagi ya, mudah-mudahan dimengerti. Tujuan imsak itu bagaimana caranya supaya mulut bersih saat azan berkumandang. Coba kita dulu ukur dulu di diri masing-masing. Kira-kira berapa menit itu butuhnya? Cukup 10 menit? Atau lebih 10 menit? Atau malah 3 menit? Nah itu balik lagi masing-masing. Tapi ulama Indonesia berapa menit? 10 menit. Bagus kayak itu, sangat bagus. Wajib, loh enggak. Makanya ini bagus. Harus dibedakan istilah wajib, bagus, makruh. Gitu ya. Bagus itu disarankan. Saya beli kopiah ini 35.000. Bagus, bagus. Ada duit, beli yang harga 600.000. Ganteng kita jadinya. Gitu ya. Tapi saya maunya yang 35.000, ya bagus. Gitu kira-kira gitu, Bu. Artinya yang kayak gitu-gitu kita harus daripada memperpanjangnya, mending saya amalkan dah. Saya sendiri mengamalkan imsak. Tapi saya tidak antipati dengan orang yang tidak mengamalkan imsak. Dan diajak debat tentang imsak enggak. Tapi kalau menjelaskan itu kehati-hatian saja. Hati-hati supaya mulut saya saat azan berkumandang sudah bersih. Karena kan proses di sini loh, bukan di teronggongan ini kan tipis sekali. Kalau sudah nyampe di sini rasa itu ngeluarinnya ke sini tuh repot. Malah lebih banyak ke azan udah berkumandang. Jadinya apa puasanya? Rasa manis ya betul. Oke, saya kira itu. Tunggu, ini ada yang di peserta online nih, mau nanya. Ini yang nanya nih namanya Ibu Sakina Tarmizi, adiknya Afgan Tarmizi.
Ini bapaknya beliau dulu Menteri Agama, Ustaz Tarmizi Tahir. Oh, Pertanyaannya dahsyat nih. Masya Allah. Sebentar. Bagaimana caranya memaafkan orang yang zolim kepada kita? Gampang. Nggak ada pertanyaan begini. Mudah sekali. Maafkan, udah selesai. Maafkan. Sezalim apa? Saya malah ingin share saya kezalimannya sezalim apa. Biar saya kasih share sezalim apa yang pernah dimaafkan oleh siapa. Maafkan itu mudah, asal jangan pakai rasa. Jangan gitu. Jangan. Maafkan itu, maafkan, selesai. Bagaimana kita sudah maafkan dia, ketemu dia lagi, santai aja kita. Oh, saya dizalimi orang, sampai saya punya hutang. Saya dizalimi orang sampai saya punya hutang 1,2 miliar. Mungkin bagi sebagian orang 1,2 miliar sedikit ya. Tapi bagi saya besar sekali. Orang yang mengenal saya ini, Salman, ini udah boleh dibawa ke baris krim, laporkan gini. Enggak, saya maafin. Selesai. Enggak di penjara, enggak diapain. 8 bulan kemudian saya dapat uang untuk bayar 1,2. Iya. Maksudnya kalau dalam hal memaafkan kezaliman ini, harus kita cerita. Disakitin suami atau disakitin istri. Seperti apa? Disakitin adik sendiri yang disekolahin sampai kita belain kita tidak kuliah demi dia kuliah. Tuh, gimana cara maafinnya? Gitu ya. Gampang, maafin aja udah selesai. Karena maafan itu nggak ada teorinya 1 tambah 1 jadi 2, nggak begitu dia. Kita putuskan dalam hati kita, siap, nggak apa-apa deh. Semoga hidup kau bahagia. Selesai. Saudara kandung kek siapa? Iya. Itu kan terjadi di kehidupan kita. Ngapain diingat-ingat? Makin diingat-ingat, makin kau tersakiti dan lebay jatuhnya kita. Udah lewat. Ya aja. Kalau saya tegesin dengan diri saya sendiri juga. Lupa. Tanah kita diambil orang, padahal kita yang beli. Ambil, saya bilang, ngapain? Ambil, bawa. Tanah ini, repotnya kok nanti akan ditanggung jawab sama Allah. Salah gitu. Saya udah lepas, selesai, silakan, bawa ambil. Nah itu. Apalagi kadang-kadang orang suka merasa dirinya dizalimi, jangan. Kenapa enggak merasa terima kasih kau mengurangi beberapa dosa yang pernah kubawa? Selesai? Allah sayang sama saya. Ketika orang zalimi saya maafkan, dosa saya hilang. Dan yang kedua, ketika orang zalim sama saya, doa saya mustajab. Kira-kira kalau ibu atau bapak dizalimi orang, doanya apa? Hah? Saya juga sama. Jangan, surga boleh ya, surga. Ya Allah masukkan. Tapi refleks kalau saya yang sudah saya latih, ya Allah ampuni saya. Jangan karena lagi dizolimi, doa mustajabah, ya Allah balaslah ke dia. Itu mah bocah banget kita itu. Kembali ke kita jadinya. Enggak juga, makbul, ntar meninggal itu orang yang zolim. Iya. Jangan. Jadi dulu, ketika saya dizolimi orang, kesempatan nih, ya Allah maafkan kesalahan saya semuanya. Ya Allah. Wah, dimakbulkan oleh Allah SWT. Kalau dizolim lagi yang kedua kali, kita detik kedua ya. Tadi saya dizolimi jam 9:05. Jam 9:06 saya berdoa, maafkan semua kesalahan saya Allah. Allah kabulkan. Jam 9:07, saya udah dimaafkan oleh Allah. Oke? Jam 9:08 ada lagi orang yang zalim sama saya. Maka jam 9:09 saya minta, ya Allah sekarang saya minta husnul khatim. Ngapain lagi hidup ini udah nggak ada gunanya kan? Jadi malah cari orang menzalimi kita. Iya. Karena kita punya kesempatan waktu mustajabah doa. Ya kan gini kan, saya ini banyak dosanya. Makanya ketika ada yang zalim sama saya langsung maafkan kesalahan saya. Enggak cari, dan saya enggak berusaha membenarkan diri juga, enggak apa-apa saya bilang. Teman-teman yang dekat sama saya, man, ente bego banget sih ente. Lu datang dong klarifikasi. Ya, gini.
nggak terpengaruh dijelek-jelekin orang juga, dizolimin orang, nggak terpengaruh saya. Saya tak bisa kerja. Saya bilang, saya lebih baik tetap menanam alpukat, merawat alpukat, memupuk alpukat daripada ngurusin zolimnya orang ke saya. Coba, saya urusin nih zolimnya orang ke saya. Manfaatnya apa mas? Apa kira-kira? Coba Bapak pikirkan. Bapak dizolimi oleh seorang. Diurusin, apa manfaatnya buat Bapak? Itu iblis itu sudah. Bahaya. Itu iblis yang datang. Puas. Itu bahaya itu ya. Kalau saya coba dizolimi orang saya, daripada saya pikirin, saya lebih baik ngerawat anggrek. No, bebunga no anggrek no. Jual laku. Saya upload malah di Facebook. Daripada ngurusin zolim, lebih baik jual anggrek. Makin panas lagi tuh teman saya yang zolim sama saya. Dizoliminya lagi saya kan. Nggak ngurus anggrek yang lain lagi saya. Untungin gitu, ngapain ngabisin waktu untuk ngurusin orang yang zolim sama kita. Karena Allah udah bilang, kalau kau dizolimi, ku kabulkan semua doamu. Keren. Sementara kita harus bayar 40 juta sekarang supaya bisa ke Multazam, doa kabul. Ya kan? Berapa sekarang umroh? 40 juta kan? Sampai di sana belum tentu juga dikabul. Kalau zalim, pasti. Pasti dikabul Allah. Doa. Tapi jangan minta yang lain. Kalau cuma minta rumah gede, ini mah gak ada gunanya. Minta, ampuni dosaku ya Allah. Bujuk itu kalau dia kabul sama Allah. Nangis setan sedunia ini, Pak. Gitu. Ya. Nangis setan sedunia ini. Ya Allah, udah capek-capek kita menggoda nih bocah. Hanya gara-gara satu zalim, doa minta ampun, habis semua dosanya. Nangis setan sedunia ini. Berusaha lagi dia. Dan semakin pemaaf seseorang, semakin sulit ditembus oleh syaitan. Jadi, kalau ada orang yang zalim sama kita, maafkan. Bagaimana cara maafkan? Maafkan itu nggak ada caranya sebenarnya. Kita semua tahu cara maafkan. Ada yang nggak tahu cara maafkan di sini? Tahu semua kita cara maafin. Sudah selesaiin aja, udah nggak ada. Ketemu dia lagi, ngobrol lagi. Tapi gimana kalau kita udah maafkan tapi kita nggak mau berjalan itu? Masih sih. Lu bisa aja. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. It's your choice. You wanna be special or normal or guilty? Iya. Silahkan. It's your choice. Nggak apa-apa. Nah, saya mau jawab begitu nggak enak tadi kan. Sebenarnya maaf itu nggak ada sisanya. Kalau ada sisanya, maaf namanya. Istri nih. Oke, kesal. Jadi ya saya ya alhamdulillah ya langsung spontan ya Allah ampunilah. Udah selesai. Lalu insya Allah amin. Saya selalu. Jadi ya. Ke teman pun kapan? Saya berantem sama teman, saya pukul. Habis itu saya minta dia ampun saya. Karena kamu begitu ya saya maafkan. Ya cepat minta maaf itu bagus sekali. Jadi jangan simpan sakit hati yang repot diri sendiri. Ya Allah, saya bilang rugi banget. Ya gini ya. Sangat rugi hidup menyimpan sakit hati. Sangat rugi. Saya sarankan jangan simpan rasa sakit hati. Itu nggak ada babnya maksudnya. Nggak ada. Kita masuk ke agama juga nggak benar, masuk ke liberal juga nggak benar, masuk ke konvensional. Lepaskan. Apaan? Gini ya, sakit hati pun udah lewat kan.
Dan tidak akan pernah bisa diulangi, mau berkumpul pun semua kekuatan di dunia ini mengulangi sedetik yang sudah lewat. Bisa nggak? Ada yang bisa mengulangi masa lalu? Tidak. Kenapa harus disimpan-simpan sesuatu yang nggak bisa diulang? Masa depan kita banyak. Oh, saya mohon maaf kalau masih menyimpan sakit itu, saya ingin memperbaikinya. Karena saya kesian banget sama orang yang menyimpan rasa sakit. itu jangan gitu, ini kan beda dulu ya. Jangan ya. Kalau saya mohon maaf ya ibu-ibu ya, kalau teman dekat saya sampai bilang, ini baru saya terjadi, baru banget terjadi. Jadi dia coba membuat sesuatu drama di kalangan saya, dan saya diam aja. Datang dia nemuin saya. Saya datang, saya tanya baik-baik, maksudnya apa? Datang dia nemuin saya, keren juga nih gue bilang ya. Saya baik-baik, tapi dia malah ngangkat suara. Saya bilang, Bang, aku ini orang kalau sudah mulai angkat suara ketakutan. Bilang. Enggak juga, masih naik nih. Wah, saya keluarkan dong medan ini ya. Benar-benar ketakutan dia. Nah, sesudah selesai, saya peluk dia, saya minta maaf. Dan saya bilang, sebenarnya permasalahan saya masalah kecil, Bang. Makanya masalahnya apa masalah? Nggak usah kok cerita ke sana. Karena ketika dia cerita ke sana, dia bilang ini ustadz kurang ajar lah apa. Saya mau kurang ajar kayak mau ustadz iblis kayak silakan. Saya tidak akan pernah layanin. Ternyata ketika saya nggak layanin, dia bingung sendiri. Kok Ustadz Salman nggak bergeming? Padahal, gitu kan? Akhirnya dia nemuin saya. Ya boleh. Tapi alhamdulillah selesai. Ngapain nyimpan sesuatu yang saya selalu bilang yang sudah lewat ngapain ya? Ya itu terapi diri masing-masing. Saya kira sama ahli NLP itu lebih dalam. Pasti lebih dalam di sini tentang ngapain ngulang-ngulangin masa lalu. Ustadz, jadi kebetulan Ustadz mencolek sebelah. Oh iya, kita minta boleh tanggapan komentar Master QNLP. Dia udah pernah janji mau memberikan pencerahan ke pesantren Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba bahas dari aspek klinis ya, mohon izinnya Pak Ustadz ya. Nah, pikiran kita, apapun terjadi pada pikiran kita akan direspon oleh seluruh sel pada tubuh kita. Ya. Dan tubuh kita secara rata-rata ada 1 triliun sel tubuh kita. Ya. Dan setiap hari ada sekitar 30 juta sel mati. Jadi di regenerasi. Ya. Nah, kuncinya ada di sini. Kita program apa tubuh kita. Ya. Kalau kita program kebencian, maka kita akan menghasilkan sel baru yang isinya kebencian. Berarti sakit ya. Dan itu akan menjadi sel baru yang menggantikan 30 juta sel hari itu. Ya. Bagaimana jika kita ganti ya? Pertama kali tahap pertama kita menerima, mengikhlaskan ya. Ya. Oke. Terserah mau sehari mau 3 hari gitu kan ya. Nah, habis itu baru kita naik ya. Kita mengikhlaskan, sabar, yang paling hebat kita bersyukur. Ya. Kalau bersyukur itu bayangkan ya, 1 hari itu kita menghasilkan sel dari rasa syukur. Kira-kira apa yang terjadi pada sel kita? Sehat sekali ya. Kalau setiap hari kita menghasilkan 1 sel, 30 juta sel sehat, maka dalam 1 bulan, 30 hari, tubuh kita seluruhnya tubuh yang baru. 1 triliun. Ya. Jadi tubuh kita sekarang nih, ya 30 hari yang lain, betul-betul berbeda. Sama dengan rambut kita ya. Rambut kita sudah berbeda sama yang dulu ya, sudah kebuang. Kuku kita sudah kebuang ya. Nah, kulit ari kita sudah kebuang, lainnya sudah kebuang. Jadi, mumpung kita ke hari Ramadan ya, 1 hari pertama kita bersyukur.
Hari kedua bersyukur. Hari ketiga bersyukur. Maka begitu lulus 30 hari apa yang terjadi? Tubuh kita yang baru. Tubuh kita yang baru. Ya. Nah, kita punya pilihan termasuk saya. Ya, mau tadi sakit hatinya dipendem. Ya. Jadi Nabi Sulaiman tuh pernah ditanya nih, tapi saya nggak tahu dasar sanadnya. Apa namanya? Dia waktu itu dipanggil sama yang katanya termiskin gitu ya. Ada apa dia naik apa namanya? Naik awan gitu ya. Dia cuma mau bilang, kesusahan saya besok sudah nggak ada. Sama dengan kesenangan kamu, besok juga nggak ada. Gitu loh. Jadi sama aja. Kesenangan kita sama kesusahan kita cuma hari ini aja. Habis itu selesai, sama dengan sakit hati tadi. Nah, jadi kita kembali yang tadi ya. Mumpung kita mau masuk Ramadan, yuk kita bergembira ya. Awalnya bergembira itu kita menerima akan datang tamu. Ya. Nah, kita mau milih ya, terserah kita ya, bersyukur atau sakit hati, kebencian, marah-marah, nah itu pilihan kita. Dan sama-sama belajar ya, saya juga sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Jazakallah khair, Ustaz Salman. Jazakallah khair, Aki Aryasta. Jazakumullah khair, sahabat-sahabat surgaku, baik di ruang online, ruang virtual, ataupun yang offline. Jadi hari ini kita mendapatkan tarhib Ramadan yang out of the box, kalau bahasa saya. Jadi biasanya tadi yang istilahnya Ustadz Salman dia utarakan di awal, tarhib Ramadan itu biasanya memang kepada ritual ibadah yang biasa dibicarakan tadi. Tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, dan lain-lain. Tapi hari ini kita malah banyak mendapatkan pencerahan dari sisi mungkin ilmu kejiwaan, berangkat dari masalah ghibah yang mungkin selama ini kita tidak terlalu notice ya, tapi memang susah sekali. Ghibah itu kalau udah ketemu teman rasanya susah. Tadi macam buka puasa, bukannya dapat buka puasa pahala silaturahmi, malah dapat dosa ghibah gitu kan. Susah sekali memang. Kadang-kadang saya terus terang di sini senang sekali ada teman kami di sini namanya Aki Ferry. Beliau itu pendiam, Ustaz. Ya, maksudnya jarang ngomong. Tapi kalau kita mulai ngomong-ngomong akhirnya, ghibah. Selalu diingatkan. Jazakallah khair, Aki Ferry. Mohon terus diingatkan kami. Perlu ada orang-orang seperti Aki Ferry ini. Kalau udah dikenal seperti itu, kalau udah punya teman, kan kita tahu kan. Kalau ada teman, maaf. Jadi reminder, ahli reminder. Masya Allah. Itu memang perlu teman-teman yang saling ingat mengingatkan. Kalau temannya suka menggibah, kita jauhin atau kita Kalau kita akhirnya ke bawah dan berhenti. Tapi kalau kita bisa mendeteksi dia, jadi kadang-kadang Ustaz lucu, kalau nggak ada dia, kayaknya remnya belum. Begitu ketemu dia, aduh. Jadi kehadiran beliau saja sudah menjadi suatu rem gitu. Jadi mohon hadir terus Aki Ferry ya. Terima kasih tadi juga cerita masalah melatih kesabaran itu, Masya Allah ya. Memang susah dizolimi tapi kita maafkan. Jadi tolong teman-teman zolimi saya sekarang juga. Ya, terima kasih Masya Allah teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal dalam 4 hari ke depan. Kita masih bulan Ramadan. Kita lahir nanti di 1 Syawal dengan jiwa yang bersih ya. Jadi ya mungkin nanti saya juga pengen sama-sama dengan Aki Aryasta ke pesantren Ustadz. Ikut, masalah silakan. Jadi tidak perlu, mungkin Om Emir juga pengen ikut ya pesantrennya Ustadz Salman.
Om Mimir ini 1281, jadi kemarin hari Kamis malam pengajian 12 juga Ustaz Salman juga. Jadi saya ajak karena rumahnya di Bintaro. Jadi mudah-mudahan menambah silaturahmi. Baik, untuk penutup mohon izin Ustaz, silakan dengan doa. Semoga Allah berikan kita hidayah, Ramadan kita lebih baik, lebih bahagia di tahun ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinika ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ballighna Ramadan, warzuqna qiyamahu wa siyamahu wa tilawatul Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin, ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi